Saudara selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Riau di Kompas TV Riau bersama saya, Bichiko Prisdeo. Saudara, bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan baik individu, kelompok, dan juga organisasi massa lainnya. Dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat menjadi upaya kita untuk mencintai bahasa Indonesia, untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap negara Republik Indonesia. Dan saat ini juga menjadi upaya untuk memperkuat upaya tersebut, ada suatu program yakni Duta Bahasa, di mana setiap provinsi di Indonesia memilih berbagai macam representasinya untuk dapat mengampanyekan pesan-pesan cinta bahasa Indonesia. Bersama kita sudah hadir, terhubung secara virtual, Duta Bahasa Riau. Ada Fazel Al-Zikri dan juga Resti Ramasya Putri. Halo, selamat pagi Fazel, Resti. Selamat pagi, Selamat pagi, Kak. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, walaupun masih masa pandemi, masih produktif sih Kak, insya Allah. Oke. Fazel, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya Resti Ramasya Putri, saudara mungkin Anda sudah familiar melihat di layar Kompas TV Riau, dan memang benar Resti adalah salah satu presenter Kompas TV Riau yang saat ini juga menjadi terbaik satu Duta Bahasa Riau. Nah, Fazel dan Resti, hari ini kita pengen berbincang soal pemuda cinta bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kayaknya menarik untuk mengetahui apa sih yang menjadi motivasi teman-teman mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Riau hingga sekarang diamanahkan sebagai terbaik satu Duta Bahasa Riau 2021. Fazel mungkin. Baik, untuk motivasi ya. Jadi sekarang banyak sekali fenomena yang kita hadapi, salah satunya kita melihat fenomena campur kode dalam berbahasa. Jadi salah satunya berdasar dari Jurnal Pendidikan dan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Dwi Nur Indasari dan kawan-kawan, disebutkan bahwa saat ini banyak remaja yang melakukan campur kode seperti bahasa alay, bahasa asing. Jadi penyisipan unsur bahasa alay itu dapat berbagai bentuk seperti kata, frasa, klausa, baster, atau pengolahan kata. Jadi di dalam penelitian itu didapat kesimpulan bahwa terdapat 85 penyisipan unsur yang berwujud kata, kemudian terdapat 13 penyisipan unsur yang berwujud frasa. Pada dasarnya saat ini banyak sekali generasi-generasi muda kita yang abai terhadap yang pertama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian juga banyak fenomena campur kode. Untuk itu di sini kami hadir untuk mengampanyekan betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia, karena itu salah satu bentuk bela negara ya dalam rangka mewujudkan tingkat nasionalisme. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk kemudian mengikuti Duta Bahasa ini. Seperti itu. Oke. Jadi melihat ada suatu fenomena, lalu Fazel tergerak untuk turut mengampanyekan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Fazel ya. Nah kalau Resti ini seperti apa Res motivasinya? Ya, kalau Resti sendiri sebenarnya dari tahun 2019 ini sudah melihat Duta Bahasa gitu ya Kak. Resti memiliki keresahan pribadi. Sama seperti Fazal tadi, bahwasanya sekarang fenomena yang terjadi secara nyatanya adalah banyak pencampuran bahasa. Kemudian juga berdasarkan data UNESCO kita tahu bahwasanya Indonesia ini berada di peringkat ke-62 literasi. Dan itu adalah peringkat yang rendah gitu Kak, di antara 70 negara. Tergeraklah untuk bagaimana mengambil andil, mengambil posisi untuk melakukan satu aksi nih, membuat gebrakan baru, kemudian membuat perubahan. Nggak muluk-muluk, nggak harus untuk satu Indonesia terlebih dahulu, tapi dari diri sendiri dulu Kak gitu. Jadi ketika Resti memutuskan untuk masuk ke Duta Bahasa ini, berarti Resti juga sudah memiliki tanggung jawab. Nah berdasarkan dari tanggung jawab ini, akhirnya akan muncul nih, terbesit, oke, harus dirubah nih beberapa sikap selama ini yang mungkin kurang tepat dalam penggunaan bahasa, yang mungkin kita sering menggunakan bahasa asing di tempat yang tidak seharusnya, ataupun kita melupakan bahasa daerah, itu yang harus digalakkan lagi. Jadi itu sih yang menjadi motivasi Resti, yang diharapkan melalui sikap Resti ini nantinya bisa dilihat oleh orang-orang sekitar dan bisa termotivasi atau bisa mengikuti apa yang dilakukan, sehingga bahasa Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, begitu Kak. Oke. Nah,
eee, ini kan kalian sudah terpilih beberapa bulan yang lalu dan juga sudah mengikuti seleksi nasional di Jakarta ya. Boleh tidak diberikan kilas balik lagi seperti apa sih kemarin seleksi pemilihan Duta Bahasa Riau 2021? Iya, kilas balik ini di bulan September itu awalnya pendaftaran administrasi. Di administrasi itu kita diminta untuk mengisi biodata, kemudian juga ada rancangan kerida, Kak. Nah, rancangan kerida ini adalah satu program kerja yang nantinya akan kita jalankan ketika kita sudah terpilih menjadi duta bahasa. Kemudian selain seleksi tersebut ada juga seleksi minat bakat, kemudian wawancara dan tes intelijensi. Setelah itu terpilihlah 10 pasang finalis, yang mana sebenarnya ini lebih sedikit dari tahun lalu, Kak. Karena berbagai pertimbangan akhirnya terpilih cuma 10 pasang finalis, ada 10 cewek dan 10 cowok, jadi total ada 20 orang dari berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kemudian kita mengikuti karantina selama seminggu. Selama seminggu ini kita mendapat pembekalan mulai dari kebahasaan, kemudian juga ada wicara publik, dan ada juga psikologi. Setelah mendapat pembinaan tersebut, kita akhirnya mempresentasikan rancangan Krida tadi, Kak. Rancangan Krida yang Rida akan itu apa? Krida itu program kerja. Oke. Program kerja yang akan dijalankan Duta Bahasa. Nah, program kerja ini dipresentasikan, kemudian setelah itu ada tes UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, pun ini juga menjadi salah satu hal yang nantinya akan lebih digalakan lagi. Kita tahu mungkin kalau misalnya bahasa asing ada tes TOEFL, di Indonesia ada tes Oke. UKBI namanya. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut nanti keluarlah berapa skor yang kita terima. Lalu setelah itu kita udah selesai seleksinya, lanjut ke final, di mana di final itu akan diberi beberapa pertanyaan oleh dewan juri, seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Apalagi soal tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi tentunya kita memang sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata itu juga bisa dites ya, Fazil dan Resti, sejauh mana kita bisa menguasai keterampilan berbahasa negara kita saat ini. Nah, Fazil, boleh tidak diceritakan apa hal yang menarik atau misalnya ada cerita-cerita yang tidak terlupakan semasa mungkin dari masa seleksi hingga karantina dan final Duta Bahasa Riau 2021? Ya. Di dalam Duta Bahasa Riau, seperti yang telah Resti sampaikan, bahwa banyak sekali proses seleksi yang telah kami laksanakan. Yang berkesan bagi saya adalah ketika ada salah satu kegiatan, itu namanya Mancakrida. Jadi Mancakrida itu kalau dalam bahasa asingnya itu outbound. Nah, jadi di dalam Mancakrida itu kami diasah selain dapat mengetahui bagaimana kepribadian seseorang, di situ kami juga dituntut untuk bagaimana dapat bekerja sama yang baik, dapat menerima pendapat orang, kemudian intinya pada dasarnya dapat melakukan kerjasama yang baik. Nah, di situ saya banyak belajar dari teman-teman semua, kemudian banyak sekali memang pelajaran yang diambil dari kegiatan Mancakrida tersebut. Nah, kemudian setelah itu bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, itu juga menjadi salah satu motivasi dan dapat pelajaran yang banyak saya ambil dari teman-teman semua. Oke. Jadi kalau dari proses ini mungkin dari September ya kita hitung sekarang sudah November, artinya dari September, Oktober, November ada lebih kurang 3 bulan. Perubahan apa yang paling terasa di Fazil dalam kehidupan Fazil setelah mengikuti kegiatan Duta Bahasa Riau? Ya, tentunya setelah diamanahkan menjadi duta bahasa, ada amanah yang kami emban. Nah, amanah itu, jadi di dalam duta bahasa itu ada namanya Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kami turut menggalakkan Trigatra Bangun Bahasa ini dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kami juga perubahannya ya banyak, kami juga sering diundang gitu untuk menjadi narasumber, kemudian untuk tampil di berbagai acara seperti itu. Jadi punya tanggung jawab moral ya Fazil ya, ini Ya, menjadi representatif anak muda, bisa mengampanyekan pesan-pesan soal cinta bahasa. Nah, kita sekarang ke Resti lagi. Resti, ini sebenarnya kita jadi ingin lebih tahu peran dan fungsi duta bahasa itu seurgen apa sih harus ada gitu loh.
Iya, seperti yang mungkin juga sudah dijelaskan Fazal tadi ya Pak ya, bahwasanya Trigatra Bangun Bahasa ini adalah salah satu landasan kita sebagai duta bahasa. Jadi kita ada 3 fungsi utama sebenarnya, abdi bahasa, jaga bahasa, dan juga niaga bahasa. Nah dari Oke, ini menarik nih, ada 3. ya, iya, abdi bahasa itu adalah kita bagaimana menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ruangnya gitu. Kemudian kita beralih ke jaga bahasa. Jaga bahasa ini adalah kita menjaga penggunaan tadi Kak, di mana bahasa itu bisa digunakan, di mana bahasa Indonesia harus digunakan, kemudian bahasa daerah dan juga bahasa asing. Dari 2 hal tersebut, ini juga berkaitan dengan peningkatan literasi. Karena kita tahu tadi literasi di Indonesia, budaya literasi itu masih rendah. Jadi di abdi bahasa ini juga mengambil peran begitu. Kemudian nanti ujung-ujungnya adalah ke niaga bahasa, gimana dari bahasa ini bisa kita hasilkan suatu produk yang bisa kita niagakan gitu. Seperti ya, kalau niaga bahasa kita bisa ambil contoh ya Kak. Seperti waktu Resti dan Fazal mengikuti pemilihan Duta Bahasa Nasional pada saat itu, teman-teman dari provinsi lain ada yang membuat masker dengan kata-kata gitu. Jadi ada bahasa Indonesianya, kemudian ada yang sering digunakan, misalnya bahasa asing gitu. Katakanlah seperti outbound tadi, terus ada mancakrida di sebelahnya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita produksi. Jadi tidak hanya kita menggalakkan secara kampanye kita bikin suatu seminar, tapi juga bisa dari produk. Jadi ini kan bisa menghasilkan keuntungan juga. Oke. Fazal, Resti terpilih sebagai pemenang pertama, pasti punya tanggung jawab moral tentunya yang dan juga ekspektasi dari teman-teman dia di lingkaran kalian atau bahkan lembaga yang menaungi yakni adalah Balai Bahasa. Apa rasanya menerima ekspektasi misalnya? Oke, sebagai pemenang pertama, lantas Fazal? Ya, benar dikatakan Kak Michi, ketika kami diamanahkan untuk menjadi pemenang 1 dan merepresentasikan Riau di ajang nasional, banyak sekali ekspektasi yang diberikan. Namun kami jadikan ini sebuah motivasi dan bukan kami jadikan sebagai beban. Jadi kami juga terus belajar, banyak juga bimbingan-bimbingan dari senior-senior yang sudah melaksanakan dan sudah menjalankan bagaimana pemilihan tingkat nasional itu. Jadi kami juga banyak belajar nih dari kakak-kakak sebelumnya. Jadi bukan sebuah beban bagi kami, tapi kami jadikan itu sebagai pelajaran agar lebih berkembang lagi ke depannya, seperti itu. Oke. Ini jadi pelajaran dan juga motivasi ya. Tidak kemudian merasa terbebani sekali ya gitu ya. Tapi jadi pelajaran. Oke, ini menarik sekali perbincangan dengan Fazal dan juga Resti. Nanti saya ingin lebih mengetahui apa program Duta Bahasa Riau dan seperti apa strategi teman-teman untuk menarik perhatian ataupun kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Riau, Kompas TV Riau.